Tapi ya, kita kan sebenarnya banyak loh dari tahun kemarin yang bilang gue bakal golput, tapi ujung-ujungnya apa? Tetap milih. Soalnya mereka tuh takut, soalnya orang yang golput itu sering dibilang kalau kita tuh emang gak punya pendirian. Bener gak sih? Gak punya pendirian. Gak punya pendirian, Ya, gak punya keberanian buat memilih. Kalian gak bisa memilih loh. Gak Kalian juga. sendiri gak bisa memilih untuk negara kalian sendiri. Halo sahabat Mantap Podcast, kenalin kita mahasiswa-mahasiswa dari Untirta jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini aku lagi sebagai host, nama aku Adi Chandra Cahyadi. Ada juga teman-teman aku di sini. Narasumbernya ada Azifa dan ada Steven Reinhardt. Di sini juga ada sebagai pihak netral, aku ajak ya teman-teman aku yang paling ganteng dan kece-kece ini. Ada Habibi yang habis di HTI Isin dan ada Iksan. Oke, jadi pertanyaan pembuka nih, kawan-kawan. Udah pada umur berapa? Bi? Saya masih 18. Saya masih 17 tahun sih. 18 dong. Masih 17 ya. Berarti udah pada bisa milih ya? Oh iya. Oke, boleh. 2024 nih, mendingan milih apa golput sih kalau kata kalian, Maya? Golput ya? Kenapa sih? Sebenarnya kita ini dulu deh, golput itu sebenarnya option bukan sih? Menurut kalian berdua deh. Opsional. Ya, walaupun itu nggak dilarang oleh konstitusi ya, tapi kan itu pilihan kita gitu buat milih siapa sih kira-kira pemimpin yang bagi kita tuh bagus gitu buat kedepannya. Walaupun nggak dilarang sama konstitusi ya, tapi itu kan hak kita juga. Jadi ya bebas-bebas aja sih menurut saya. Jangan boleh sebebas itu. Boleh, sama ya. Kan kita rakyat kan kita anak Tuhan. Suara Tuhan. Suara ya, Tuhan. suara Tuhan. Bisa ya? Betul banget. Kalau menurut Iksan, Kalau menurut saya sih ya betul, karena kan golput nih emang nggak ada di undang-undang ya, ada konstitusi. Jadi dan itu kan kita kalau boleh masuk ke HAM nih teman-teman, silakan. kita kan boleh bebas berekspresi pendapat kan. Mungkin menurut saya tuh ya golput itu adalah suatu bentuk kebebasan kita dong, karena kan kita nih pengen memilih suatu pemimpin juga kan, melihat dari track record mereka nih. Kalau misalkan track record mereka ternyata jelek, ya untuk apa kita pilih gitu loh pada dasarnya. Ya lebih baik daripada milih salah, mending tidak milih sekalian, daripada golput mending golput. Menurut saya kayak gitu sih guys. tapi ya, kita kan sebenarnya banyak loh dari tahun kemarin yang bilang gue bakal golput, tapi ujung-ujungnya apa? Tetap milih. Soalnya mereka tuh takut, soalnya orang yang golput itu sering dibilang kalau kita tuh emang gak punya pendirian. Bener gak sih? Gak punya pendirian. Gak punya pendirian, Ya, gak punya iya. keberanian buat memilih. Kalian gak bisa memilih loh. Gak Kalian juga. sendiri gak bisa memilih untuk negara kalian sendiri. Tapi tunggu dulu, justru orang yang golput itu bukannya dia nggak punya pendirian ya menurut gue. Karena bagi gue orang golput tuh bahkan dia tuh orang yang sadar bahwa nanti kalau misalkan kita milih seorang pemimpin tuh pasti ya hukum di Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia tuh ya bakal gitu-gitu aja ke depannya. Ya nggak sih? Kalian itu adalah rakyat kalian yang memilih. Kalau misalkan kalian golput, lalu negara akan dijalankan oleh siapa? Iya, Menurut Stephen gimana? ya menurut gue sih ya golput itu sebenarnya opsional ya, tapi ya kurang aja gitu loh. Dan kita ya mungkin berapa dari yang kita pilih itu bilang gitu 3 kan ya. Ya, kita sekarang masih- ini Siapa dia? sih. Oh, skill dikit lah. Capres ya. Boleh lah, sekali. Iya. Boleh lah. Iya. Walaupun udah kelihatan jelas ya. Iya. Yang Sudah tahu lah ya pasti. Yang berubah tuh. Saya itu mah kemarin kan. Udah. Gak udah sih, gue itu maksudnya. Ya. Oh iya bener ya. Kamu. Alhamdulillah. Nah, siapa lagi tuh selain yang berubah? Bertiga itu siapa tadi? Bertiga itu siapa aja? Yang suka senam itu nggak sih ya? Oh iya. Yang habis wudhu. Iya bener, sama yang suka azan itu nggak sih? Oh, Iya Allah. siapa? Tapi nggak, buat tadi Ajipa bilang kalau kita tuh justru kayak wajib buat golput ya. Nggak wajib juga, maksudnya kalaupun kita milih kayak lo sadar nggak sih kalau pemimpin-pemimpin sekarang bahkan calonnya itu tuh menurut lo bagus nggak sih? Karena bagi gue ya, kalau misalkan kita golput tuh berarti tandanya kita sadar bahwa sistem pemerintahan di Indonesia tuh ya kalau misalkan kita milih seorang pemimpin yang notabene tuh ya kita tahu lah gitu bobroknya di mana. Ya pasti sistem pemerintahan Indonesia bakal gitu-gitu aja ke depannya. Setuju nggak sih? Benar juga sih. Berarti Cuman berarti lu sendiri nggak percaya kalau negara kita bisa berubah menjadi suatu negara yang maju. iya. Dan di mana lu sendiri yang memajukan negara itu. Berarti Iya. lu nggak bisa majuin negara lu sendiri. Menurut gue ya, sebenarnya yang perlu perubahan tuh bukan pemimpinnya, tapi sistem pemerintahan yang harus diubah. Lalu siapa yang menjalankan? Setuju. Ya presiden juga, cuma kan harus nyari pemimpinnya yang benar juga nggak sih? Ya kita lihat deh, baca pres sekarang. Menurut lo gimana? Sudut pandang lo deh, bagus apa kagak? Kalau dari gue deh ya. Silakan. Kalau gue melihat track recordnya yang tadi gue bilang lah ya, satu paslon nih
apa namanya, Pak Ganjar apa kali ya? Boleh kali ya. Pak Ganjar misalnya. Tahu masih kalian yang kontroversial kemarin itu urusan Pak Ganjar? Nah apa? Jurnalis. Ya. Piala Dunia. Piala Dunia, cancel. Yang di cancel Indonesia. Semuanya dia apa ini ya kontroversi. Nah, iya sih. Yang itu Yang Kalau ditanya yang mana bingung saya. Nah, gitu. Karena saking banyaknya. Terus gue tuh setelah gue riset kan gue ngaitin sama apa yang kita baca juga kan tentang oligarki ini kan. Iya. Oligarki yang dimana katanya oligarki itu kan intinya tuh hanya penting satu kelompok aja kan. Terus pernah tuh Pak Ganjar dia pernah bilang di suatu forum gitu, dia liput itu, dia loh statement katanya itu juga suruhan partai katanya kan. Waduh. Nah, maksudnya kata gue loh, Waduh. dia kan yang ibaratnya menyalahkan presiden apakah keputusan yang dia kemarin Ambil itu. ambil itu apakah ada campur tangan sama partai juga nih gitu sama si ibu. Iya, ibu Iya, besar. ibu besar gitu. Ibu besar. Besar, gitu. Tapi Makanya- iya, Asal ibu senang. Gak jauh-jauh lah dari Pak Ganjar kan baru calon ya. Nah, Di pemerintahan sekarang aja kan katanya banyak yang bilang boneka partai. nah, Nah, berarti ya nggak usah jauh-jauh dari yang calon, yang sekarang mimpin aja kan udah diatur sama yang lebih tinggi jabatannya. nah pastinya kan ke ya tadi itu oligarki itu Nah. si hanya penting satu kelompok dia aja gitu ya nanti. Menurut Oke. lo oligarki apaan sih? Oligarki. Stephen. Itu Oli. Enggak Oli. Aduh, ketawa nggak ya? Ketawa ya? Lalu gimana Stephen? Beneran Stephen? Gimana? Oligarki. Ganjar tuh gimana? Hati jangan ngomong nggak tuh. Oligarki ya. Berarti pada itu juga sih, bahaya juga sih ya. Ya, Iya. Minum. Ya mau dibilang bahaya kan udah jalannya kayak gitu kan, di Indonesia juga pasti udah Ya, oligarki terang-terangan yang dong. paling ditangkap emang apa? Paling takut dong ya. Nangkap doang. Tapi bener ya, gue penasaran. Iya. Menurut kalian semua nih, jangan pada diem-diem aja. Iya. Emang kan udah dipimpin sama yang merah-merah itu kan udah berapa ya? 2 dekade kan ya, 10 tahun ya. Oh, lu dong merah. Si bercanda mulu. Terus. Menurut kalian tuh pemerintahan yang udah dijalankan selama 2 dekade ini bagus apa enggak sih? Jujur nih, bagus sih. Stephen dulu coba, Stephen. Bagus sih, ada bagus nggak bagus. Dari segi kalau bagus itu pembangunan bagus sih, ya kayak KCIC itu. Nah, salah satunya cuman ya KCIC juga ada masalah juga ya dari awalnya tuh kerja sama Jepang, terus dia di Cina, dan karena emang partai itu kan emang dekat dengan Cina tuh. Nah itu negatifnya di situ, misalnya kayak kita apa tuh ke Cina gitu, apalagi ya lu tau pada kan ya Pak inisial L lah, inisial Oh, L, iya. inisial L. Tuan Raja ya. Baru aja. Ya, Bukan kali jumbo. lanjut. Ya kenapa dia? Ya kan, nah itu kan yang inisial itu kan sering banget tuh bangun Cina tuh, Iya. iya kan sering banget tuh, Lah emang salah? ya Ya, harusnya bangsa sendiri gak sih? Iya, ngapain harus luar Harusnya- negeri ya? masa negara Cina mulu yang dibangga-banggain sama dia, dan kita semua kerjasama tuh kebanyakan sama Cina gitu, Cina Ya, iya. pembangunan sama Cina gitu. Ya lo inget kan hutangnya kita sama Cina seberapa besar? Iya. Ya mungkin karena itu salah satunya nggak sih? Enggak juga sih sebenarnya, kita utang kita paling besar sama Singapura sih sebenarnya. Singapura juga dominasi sama Cina. Iya sih, Nah, iya. Dan kita, lu tau gak sih itu kan ada tuh kapal mata-matanya Cina tuh lewat selat itu. oh yang masuk ya, Iya, masuk ke zona. iya, Oh, zona kita dibiarin. Iya. Kapal-kapal destroyer Cina tuh Cuek ya. Iya. dibiarin. Giliran yang lain aja tenggelamkan, Iya. atau bedakan. Yang di Ibu Susi itu yang kapal-kapal itu tenggelamkan itu. Yang dari Vietnam ya? Iya. Yang dari Vietnam ya? Soalnya enggak Cuma perahu nelayan biasa lawan kapal perang. Agak Ya berat ya. overkill tuh. kayaknya. Aduh gak jadi. Oke. Tadi kan bilang si siapa Stephen ya? Iya. Stephen kan bilang katanya pembangunan ya. Cuman kan ya kontroversinya juga banyak sih Iya, menurut gue, walaupun kontroversinya. iya pemimpinannya juga bagus. Apa Cuman kontroversinya banyak. Ya agak jujur ya, gue mau yang baru-baru itu deh. Katakan beliau itu kan katanya bilang kalau zaman dulu tuh pas awal-awal ngejabat tuh katanya saya nggak mau anak saya dijabatin jadi pegawai partai semua. Tapi gejala baku kok sekarang anak-anaknya malah jadi pegawai partai Ada- semua. ada- Ada di wali kota Solo ya kan. Bahkan iparnya
wali kota Medan loh, iparnya Mandiri. menantu. Jadi mandiri. Mandiri. Mandiri tapi Tapi kan jatuhnya kayak apa ya? Sudah. Haji mumpung lah, gitu Iya. mumpung dia menjabat Gitu gitu sih. kan. Oke. Nah, nggak usah muter-muter lagi lo ya. Ya. Kenapa jangan pilih Ganjar? Aduh, saya nggak bisa Lu jangan nonton film ya daripada yang ini. Iya. Merah-merahnya masih ada bintang. Oh iya juga. Iya, usah dibintang ya. gue mulai kali ya. Coba ngomongin, ya Pak Ganjar kan sering kontrol kan. Tapi coba sebenarnya ada apa nih yang bikin prioritas akhir-akhir ini? Karena gue lebih ke bukan ke Pak Ganjarnya sih. Kan ibarat pemerintah ini tuh semuanya kan berdiri gara-gara ada partai itu kan yang disupport itu. Nah, gue tuh kayaknya karena 2 tahun yang jabat tuh partai itu ya kan? Nah, gue tuh nggak suka sama partai ini. Tadi masih nyambung yang pertanyaan tadi nih. Yang mana? Yang pertanyaan lo katanya sama ini. Oh ya. Nah, itu gue liatnya walaupun banyak apa namanya Segi pembangunan segi juga, bagus, iya. tapi gue ngeliat Lebih yang paling penting tuh ini, gue ngeliatnya pendidikan sama kasus stunting bro. sayang ya Gitu bro. Nih, gue yang paling gue bikin apa ya perkataannya kontradiktif tuh sama partainya tuh si Tuan ini, si ibu ini, dia bilang stunting itu jangan sampai ada di negara ini, bukannya ngulang tapi gak ada, titik. Tapi gue lihat sebuah riset juga dari 2021 cuman kurang 2%. Nah itu tuh menurut gue ya selama dia 2 periode ini ya masih kurang, kerjanya tuh masih kurang gitu loh. Iya. Dia tuh gue ngeliat dia lebih merhatiin daerah-daerah yang di pusat aja gitu loh. Sedangkan Jawa only. nah stunting itu kan yang lebih banyak tuh gue lihat tuh ada di Lombok, Nusa Tenggara Timur, daerah Teman-teman kita di Flores. nah di sana itu terpencil ya? iya yang kekurangan gizi sama tadi praktik kesehatannya. Mereka malah kesana ya cuman paling buat gitu doang. Tanam pohon. Nah, Aduh. ya gitu lah. Pokoknya agak gimana ya. Sahabat-sahabat kita di Flores tuh disimpan jadi senjata nanti 2024. Buat Buat apa? Buat nanti kalau ada yang itu kan siapa tuh ada yang besukan sana. serang fajar gitu ya. Iya. Tahan tuh buat nanti final boss. Oke. Tapi tadi oh iya. Minyak habis malah disuruh ngerebus ya. Aneh sih ya. Itu bukan goreng doang katanya. Itu dia tuh ingin memajukan negara. Iya. Dengan gizi jangan goreng-gorengan kan? Goreng-goreng. Ya rebus-rebus aja. Jadi ini nggak sih visioner gitu, pengen jadi nggak perlu digoreng gitu. Iya. Lain kali kalau masak kukus, rebus. Oke, angin kayak masa saya ya gitu ya. Iya. Negara gitu. Dikasih kasih gesekan. Wih, gitu matang aja. Bener sih. Bener. Oke. Kita nggak mungkin dong nyerang satu orang doang kan ya. Ya. Belum panas gitu. Kita lebih nggak nyerang nggak sih ya, lebih ke fakta. Iya, sih. fakta. Semua orang juga tahu sih rahasia umum. Fakta nggak sih bro? Emang boleh sih rahasia umum itu. Emang Iya, boleh boleh. setelah di lautan fakta. Emang boleh di nggak jadi. Boleh. Boleh. Udah semuanya boleh. Kalau nggak boleh mie ayam sekarang ya. Jangan. Boleh nama nggak? Harus nih. Bapak iya. Dengar harus tuh. Nggak usah disensor sih. Ya lanjut lah. Lanjut ya, pertanyaan berarti langsung ke pertanyaan gue ya. Ya kita tahu lah siapa lawan terbesar ya Bapak Ganjar tahun ini lah ya. Si Bapak Senam itu ya. Emang Ganjar apa besarnya? Apanya yang besar? Kecil Orang besar dari ya. persenan aja. Kecil besar ya. Udah, gue bisa makan nasi goreng Besar, ini. masih besar. Masih besar. Besar. Terima kecil ya. Besar, kecil nasi gorengnya. Ya, Dikit lagi nggak bisa disapi itu. Ada kampanye nasi goreng? Nggak ada. Nggak masain. Pakai pakaian. Tapi Apa nih? Steven, tapi lu suka ini kan, suka ngeliatin kayak apa tentara-tentara gitu kan, kayak hal serba militer. Gimana pendapat lu tentang Pak Prabowo yang kemarin itu habis beli helikopter sama pilot, apa? Pesawat tuh banyak banget yang mau perang di mana sih? Mumpung di sini. Di Cilegon, apa Apa di mana? mau ikut dong? Pak, join Pak. Oh, jadi dong. Sekarang Bang. gitu. Dibilang jangan nyerang orang. Oh, Kita lanjut aja. Lanjut. Balik. Semangat banget nih. apa gua datang nggak apa gua. Gitu tuh. Kalau gue perspektif gue sebagai pengamat militer apa-apa Buset. Siap. Oke. Boleh Bu. Oh, ya kan posisi wilayah Pasifik nih ya, kan lagi panas tuh, apalagi banget banget. Sekarang juga panas. kayak Amerika, Inggris, Australia itu kan lagi panas loh, Cina tuh makanya tuh ada
AUKUS namanya. Apaan tuh AUKUS? Australia, Hah? United States, United Kingdom, United States apa nih? Oh kayak Abdacom bukan sih? Iya, semacam itu lah. Cuma versi barunya ya. Versi barunya. Nah terus ada apa di sana? Nah, jadi kan kita singkat dulu baru itu mereka tuh punya program tuh terakhir bikin kapal selam tuh mereka itu buat kapal selam itulah ASN gitulah kapal selam tenaga nuklir. Nah kita di sini nih ya Bapak Prabowo ini kan ngeliat tuh kalau barang-barang timur itu kan ya ada gimana tuh Oke, paham. barang-barang timur kan kayak Masih kuring. kurang lah. ya masih kurang lah dari secara hasil itunya di pas perang itu Dampaknya gitu ya. maksudnya bukan dampaknya Ya, apa namanya? Peralatan ahlinya. peralatan Teknologinya. itu masih kurang gitu loh. Iya. Apalagi kan di Iya, Barat iya. Timur kan tuh Iya, iya. sejak di Rusia tuh banyak tuh yang hancur tuh. Dan terus makanya kita Prabowo tuh kemarin tuh kan baru MOU tuh yang F-15X. Iya. Ya. Terus itu kan MOU doang tuh belum benar-benar full release, cuman kalau kita udah masukin bu. Tapi menurutku sih itu positif sih ya buat yang nanti sukai kita kan ya dibully sama Ibu M yang Oh. Besar ibu besar. Ibu besar tercinta Ya. ketua GUIL ketua GUIL ya jadi mereka tuh Ibu beli, Pos. beli tanpa adanya persenjataannya langsung tuh makanya banyak kan warga kita kenapa nggak bersukai aja pak nggak bersukai Tapi padahal Sumpah itu secara kualitas tuh lebih jelek daripada yang bersih sih. Banyak yang kurang tahu. Tapi katanya banyak yang bilang juga Pak Prabowo ini beli pesawat tuh pesawat bekas. Jadi kayak untuk itu apa bukan gitu? F-15 ya itu. Kalau itu alas apa? Ya, Oh, ya. Helikopter itu buat apa? Iya, bisa banyak uangnya buat gitu. anak yatim bisa gitu ya. Nah, orang Seperti yang lain idea lah gitu. Kemenhan. Kemenhan. Dia udah dikasih Oh. dananya Hah? buat dia buat Kemenhan. Dana siapa? Ya dana buat Kemenhan. Jadi dana buat kita buat militeran gitu. Iya, lah. saya dana datang dari mana? Ya dari Dari pemerintah. ini ya PBN. Oh, PBN. Awal dikasih dibagi pos-posnya tuh. Iya. Cuman Dibagi-bagi. emang beli pesawat aja cukup buat jadi dia apa Kemenhan gitu. Kan bertahap. Cukup itu Itu untuk cukup. mencalonkan dia capres gitu ya. Iya, iya, iya. Wes, santai, Kayaknya santai. suka dia malu dia. Cuma Nah kan. Udah, Udah, isi kata udah ngomong. beli kayak kapal itu ada berapa tuh yang dari frame dari Italia nggak ada kapal mah nggak ada. Terus yang sekarang kan bagian buatannya AW ya yang panas-panas itu kayak F-15X 24 biji tuh kan emang F-15X ini kan masih baru tuh dia versi varian terbaru dari F-15Y. F-15 itu kan Jujur Jet apa? Eagle ya ya nggak paham lah kan ini Orang awam. Ya. Oh, itu berarti buat ke perang dong. Ya. bukan buat perang buat jaga-jagaannya Pak. buat Gojek Ya. Terus sekarang Bisa bukan perang gitu. ya pertanyaan penting ya kalau misalkan lah Prabowo itu kepilih kan ya. Takutnya apa dia dengan orang dengan kekuasaan apa ya pertahanan sebanyak itu aman nggak sih buat jadi presiden? Nah, iya, maksudnya gitu pengen dari tadi. Takutnya tiba-tiba apa ratingnya kan jeder langsung perang diajakin mentang-mentang Nggak, kan. nggak. yang di Ya, mana soalnya Sekarang udah banyak. soalnya gue fasilitas. kan gue pernah baca itu kayak kan pemimpin presiden ini kan kuasa paling tinggi ya. Betul. Mereka tuh dari Walaupun- Kemenhan juga dia minta presiden dulu nih. Jadi presiden tuh yang mutusin kalau perang ya perang ayo gitu kalau misalkan. Nah, Karena ya enggak nolak juga makanya Ya. itu dong. harus jangan ada yang perang. Wah, gitu ya. apalagi Iya. juga pada tahun kemarin kan Prabowo juga udah dua kali kan Yes. salah satunya ada ketakutan masyarakat akan dia orangnya Ambis lah ya. agak keras juga Agak- agak dan keras. berambis banget Ambis. pada satu negara Masih gitu. belum nyerah ya? Masih belum nyerah ya? Enggak, takutnya karena kan dia juga dekat dengan namanya Kemenhan gitu kan. Iya. Takutnya masyarakat mungkin akan takut akan terjadinya perang. Akhir-akhir ini dia Terus- juga sering kelihatan bareng sama ini ya, Partai Merah itu. Iya. bukan satu jadi perang gimana ya ada emang kalau secara fakta tuh emang kondisi Pasifik itu lagi panas emang maksudnya panasnya itu kayak panas itu loh Di dunia Iya, di situ iya. maksudnya bagian. geopolitiknya Geopolitiknya lagi panas. geopolitiknya lagi panas dan antara Cina Amerika gitu nah Iya. kan kita kan sama Partai Merah ini kan dari kata sama itu sama Cina Sekutu gitu ya maksudnya. mungkin dari hampir kayak gitulah nah si Prabowo ini nggak suka sama itu emang lu pada mau menjadi budak Cina Oh, I see. terus Cina kan beberapa kali ngancam Taiwan gini pengen invasi terus lu tau yang buat itu nggak yang Cina buka apa bikin peta baru
Coba buka toko baru sih. Enggak, mereka rilis peta baru Mas tahun dulu mas. Tahun dulu. masuk ke apa zonanya kayak Indonesia, Filipina, Vietnam kayak gitu. Makanya kayak Filipina itu dekat lagi sama Amerika. Vietnam tuh yang pas perang Vietnam kan panas tuh mereka. Nah Vietnam sekarang udah berdamai sama Amerika, udah dekat sama Amerika karena emang Vietnam tuh sama Cina tuh memang punya masalah lebih panjang daripada udah ribuan tahun daripada Amerika. Tapi menurut lo menjamin gak sih kalau misalkan Prabowo kan katanya dia bilang nggak suka lah ya sama kedekatan kita sama Cina. Kira-kira kalau misalkan dia jadi presiden nih, kira-kira dia bakal berubah pikiran gak sih? Karena kan apa-apa kita dibantu sama Cina gitu. Soalnya mereka Prabowo itu kan pernah tuh dia disuruh beli kayak kapal Cina tuh, destroyer Cina TM052C. Dia mukanya cemberut fotonya. Dia emang gak suka sama Cina, emang udah kelihatan. Tapi nanti kalau misalkan gue mah nanya aja ya, kalau misalkan kita nggak suka sama Cina gitu, misal presiden dia, terus kita nggak suka sama Cina, kira-kira kita mau minta bantuan ke siapa? Ya apa? Amerika, Australia. Tapi itu juga pasti ada resikonya. Iya, karena Barat juga pasti nggak suka sama Cina dong. Soalnya di situ bukan yang nggak masuk blok barat, blok timur. Iya, Betul, netral sih, harusnya netral. harusnya gitu, setuju. Menurut gua nih, zaman sekarang tuh netral tuh udah nggak efektif lagi. Ya udah kita nyebutnya ke renta deh, GNB, gerakan apa? Iya. Sama aja sih. Sama Mohon maaf Kan maksudnya ya. sama aja dong. Iya, iya. Maksud gua kan apalagi kondisi kita kan Indonesia kan tengah-tengah di Iya antara sih, dia itu. Nah kita itu ya udah nggak resign lagi buat zaman sekarang kan. Iya sih, tidak bisa ditutup-tutupin juga sih ya. Tidak munafik gitu. Terus apalagi kalau misalnya ini kan perkiraan tuh dari yang mata-mata kayak ituan Amerika yang buat kayak gini pada CIA. bahasa itu FBI. masih ya CIA atau mata-mata dari Oh iya, agency. dan komandan Amerika Serikat udah bilang di antara 2025 atau 2006 tuh bakal pecah. Udah dong. Konteksnya apa nih pecah? Iya, perang. Satu lokal. Kan kita masih ngomongin Prabowo mas. Iya kan masih satu hubungan, mengapa kan? Tapi kan dia masih calon Prabowo. Iya kan kemungkinan ya kan kita kan kalau misalnya Prabowo pilih tuh mungkin kita lebih ke arah barat dan mungkin lebih menjamin sih daripada Cina sih. Tapi menurut gue Soalnya ya, Cina itu banyak jebakannya juga, banyak Iya sih. kasus jebakan buat ekonomi. Lu apa di mana-mana ada kayak mixway gitu kan. tapi menurut gue ya, kalau Mixu, misalkan Oh Mixu. Prabowo jadi presiden, kayaknya yang maju militer doang sih. Gimana menurut kalian? Iya. Karena dia kan orang militer juga kan. Dia biasanya juga dari itu. Nah, pasti bakalan maju militer doang menurut gue. Nggak tahu. Apalagi tangan masih jilid dua. Dan Iya. kita punya suatu trauma yang dimana Iya. tahun 98 Betul. di mana negara waktu itu sangat percaya pada militer dan terjadi seperti itu. Berat. Tuh. Sayangkan. Kita belum lahir loh ya. Iya, belum lahir. Dan kita merasakan kesakitannya gitu. Dramatis sekali. Untungnya kita lahir pada saat demokrasi itu sudah hampir punah. Tapi BTW Prabowo juga katanya udah sangkut pautnya sama 98 dong. Lo. Aduh, dengar sih Orang ya? katanya. Iya, saya bilang. Kayak gimana? Kayak gimana? Sekalian aja Jeff. 98. Tuang semua. Ya, katanya sih ada yang bilang di pembunuhan mahasiswa itu ya, aktivis juga katanya Prabowo ikut perundangan, katanya sih gitu. Ya. Betul minum kak? Enggak. Enggak. Terus Ya jadi apalagi kan ingat-ingat nggak sih kalian kayak waktu pas Prabowo debat sama Jokowi ya, itu kan sempat gebrak-gebrak meja tuh, kayak bisa dilihat gak sih? Kisah apa ya? Kisah udah sampai buat teman-teman yang nonton pasti tahu. Pasti tahu. Yo. Oke. Kayaknya ada satu calon lagi kan selain dua Aduh, orang dari. nggak usah dibahas, udah gak bakal menang juga. Belum tentu, Siapa? belum tentu. Siapa? Dia walaupun emang yang Belum kecil disebutin ya. namanya. Oh iya, Bapak siapa? Bapak Anies. Bapak Anies Anies Baswedan. Apakah dia akan menjadi kuda hitam Iya. atau kuda putih? Aku dari ya, tak? Kuda yang mana? Emang siapa yang Kuda yang mana? Anies itu bisa apa dengan yang terendah? Iya, belum tentu. Belum lihat presentasinya sekarang. Presentasi yang Presentasi. ada itu dari Sorry, mana? Nah, Emang jadi gini. sekarang media yang kontrol siapa? Media kan yang kontrol. Kita nggak tahu ya media yang kontrol siapa ya. Gua Hmm. nggak tahu. Cuman kalau misalkan dari ini kan Anies, di mana Anies ada dulu mantan gubernur Jakarta. Jakarta.
yang bisa dilihat dia sendiri itu memiliki suatu data yang cukup bagus di Jakarta ya, dan dia juga disayangi sama orang-orang Jakarta sebenarnya, walaupun ada beberapa TV yang misalnya nggak suka lagi. Dan dia juga ini sih kayak katanya kan mereka bilang dia juga ada kurangnya di pas dia jabat gubernur juga kan katanya ada satu hal yang nggak selesai gitu kinerjanya. Jadi orang-orang yang ada di sana juga mikirnya kayak ngapain milih Anies gitu. Tapi ya kan yang DPO 0% tuh asal tahu. Iya itu. Ya, itu. Katanya kan dia kinerjanya nggak ini ya, katanya nggak benar lah gitu. Tapi menurut lo gimana ya? Kalau misalkan dari ketiga capres itu kan tadi kita udah ngomong bobrok-bobroknya. Kira-kira betul-betul nggak sih? Oke, itu berarti langsung kembali ke pertanyaan awal kita ya. Nice. Closing statement, butuh golput apa enggak? Enggak. Kalau menurut gue ya, apa Singkat, padat, dan cepat. dari ketiga baca pres ini memiliki suatu karakteristik pemimpin yang berbeda-beda. Yang dimana Bapak siapa dulu ya? Bapak siapa dulu nih? Mana Bapak Prabowo deh. Yang dimana pada saat dia menyampaikan gagasan baca pres pada yang di UGM itu, dia melihat dia itu adalah sosok pemimpin yang sangat optimis dan percaya akan bahwa negara kedaulatan ini tidak bisa dianggap remeh dan akan harus terus apa ya, semangat juangnya itu harus selalu tinggi gitu. Semangat juang para pemuda itu harus tinggi dan nggak boleh hilang. Dan kalau saya sendiri dari yang gagasan Anies itu mungkin lebih ke ini sih, gagasan Anies itu dia tuh lebih mempercayai proses. Dan bagaimana dia mempercayai proses itu adalah dengan satu data-data yang ada yang kita ketahui lah ya seperti apa itu. Dan Bapak Ganjar sendiri ya. If you know lah ya. Bagus semua. Bapak Ganjar juga kan dalam gagasannya mempunyai suatu 6 pilar kan, yang dimana 6 pilarnya itu cukup menyenangkan. Menurut gue ya, boleh gak? Boleh. Kalau dari Terakhir. agak berat sih memang ya. Perlu golput gak sih? Kan kita sebagai mahasiswa yang lagi panas-panasnya nih, masih muda banget, melek lah sama politik di Indonesia. Menurut gue, golput sih. Kenapa? Karena menurut gue kayak kalau misalkan seorang pemimpin baru tapi masih ngikutin pemerintahan lama ya sama aja beberapa kedepannya. Kalau menurut gue sih yang perlu diubah tuh bukan pemimpinnya, tapi sistem pemerintahannya. Jadi kalau yang golput ya silakan aja sih menurut gue ya. Tapi gue bukan menyuarakan golput. Tuh. Kalau gue nyuarain sih, tapi kalau yang suka ngata-ngatain orang golput itu nggak banyak pendirian, tolong ya. Ngaca dulu sih. Gimana kalau menurut sahabat? Apakah kita harus golput? Mungkin terakhir closing statementnya malah dari dia ya. Iya. Dulu. Oke. Kalau dari gue sih singkat padat jelas pokoknya. Kalau gue tuh sebenarnya tidak melarang orang golput, tapi kalau kalian milih suatu pemilihan presiden, ingat harus skeptis. Yes. Harus jangan percaya aja, kalau kalian kan punya rasa ragu. Ingat kata Bapak Iksan, fanatisme adalah sebuah kekuatan. Mungkin terakhir dari Bang Tira. Iya. Sebuah Pemula. Kalau menurut gue ya, itu kan golput itu opsional sih sebenarnya, nggak salah dan nggak salah juga. Kita maksud gue gimana ya, di antara nggak salah itu atau salah itu ya dari diri kita sendiri aja. Soalnya kalau misalnya kita pengen pilih juga, kita harus bener kata lu kan ya, skeptis gitu. Iya, harus pilih. Kita udah bener-bener ya dia ini orangnya bener atau enggak. Kalau yang nggak bener ya kita mending golput aja sih. Ya, betul. 2024 golput gak sih? Kalau dukung golput sih tuh. Golkar. Jangan dong. Enggak ada masuk tulis ya? Enggak ada. Ya, merah, hijau dan putih ya. Intinya karena akhirnya salah pilihan kalian semua lah ya. Apapun pilihan kalian itu adalah menentukan pemimpin yang baik, semoga. Tapi itu nggak sih kalau beneran tiba-tiba golput tahun depan nggak ada yang kepilih? Kocak sih ya. Sulit sih kata gue mantan. Bisa 3 periode lagi nanti. Waduh. Harus next episode gak sih? Bisa 3 ya. Sedikit lagi kayaknya. Oke, kita udah berada pada penghujung acara ya teman-teman. Jadi kesimpulan yang bisa saya tangkap sebagai host pada podcast kali ini tuh ya, buat tahun 2024 nanti kita nih apa ya, boleh golput itu nggak ada yang larang, itu juga sebuah option yang apa ya, emang udah disediakan kok. Kalau baca press aja kayak gitu, kenapa kita harus milih lah ya. Tapi kembali lagi, jika kalian
emang punya pilihan yang kuat kayak kartu kalian itu ada di situ, silakan pilih. Keputusan tetap di tangan kalian. Perubahan negara ini mau dibawa kemana itu ada di tangan kalian juga. Jadi please buat tahun depan jangan sia-siain kesempatan kalian. Itu saja dari saya dan teman-teman. See you next time sahabat. Kontekan podcast.